Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ramna Ega Lisfaria Siregar SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Berkat arahan dan bimbingan dari fasilitator hebat dan pengajar praktik hebat, izinkan saya memaparkan modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif, penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah menyediakan waktu untuk kami kesiswaan untuk menyampaikan sosialisasi SOP tentang peraturan-peraturan di SMA Negeri 3 dan juga mengenai budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada budaya positif. Mungkin kata budaya positif ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu, di mana budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran, baik yang berhubungan dengan siswa, dengan teman sejawat, dengan atasan, dan juga dengan lingkungan sekolah. Budaya positif ini nanti Bapak dan Ibu akhirnya akan berhubungan dengan peraturan-peraturan di sekolah. Dan yang menjalankannya tidak hanya wali kelas, tetapi seluruh komponen yang ada di SMA Negeri 3 yang kemarin sudah ada SOP-nya, baik itu satpam, parkir, kantin, musola, semua ada aturannya. Di dalam budaya positif ada beberapa hal yang ingin saya sharing, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu saja. Di sini ada 6 hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sebelum kita menjalankan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Sebenarnya keenam hal ini sudah kita laksanakan semuanya. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan istilah. Yang pertama, agar kita dapat menjalankan budaya positif, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya positif sekolah harus menyediakan lingkungan yang nyaman agar kita bisa memberikan budaya positif kepada anak-anak dan lingkungan. Lalu agar anak-anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Jadi selama ini misalnya paradigma kita. Salah satu contoh adalah siswa terlambat. Tahun yang lalu kita masih memberikan poin kepada anak-anak. 3 kali terlambat baru kita menuju wali kelas. Setelah 3 kelas, wali kelas akan mengalihkan kasus kepada BK. Setelah 3 kali itu kita akan melemparkan dari BK ke kesiswaan. Untuk tahun ini kita akan merubah paradigma stimulus respon, di mana kita akan bertindak tegas kepada anak-anak. Dan tahun ini nanti akan dijelaskan juga di dalam peraturan piket, di mana sekali ada terlambat, piket akan mendata dan memberi teguran saja. Jadi dalam memberikan teguran itu, disinilah budaya positif kita, Ibu, Bapak, dan Ibu. Kita tidak boleh memarahi anak. Nanti kita akan coba menjadi seorang teman. Kita tanya kepada mereka, kenapa mereka terlambat. Dengan intonasi yang lembut, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita coba tanya,
Kenapa terlambat? Apa alasannya? Itu di proses pertama. Di proses yang kedua, nanti apabila anak terlambat, itu piket akan memberikan data kepada wali kelas dan langsung pemanggilan orang tua. Kalau di tahun lalu kita berpikir nanti saja panggilan orang tua kita dulu yang bisa, tapi ini tidak. Kenapa? Ternyata kontribusi orang tua itu sangat penting untuk kita. Kenapa? Karena setelah beberapa kali diwawancara anak-anak dan dipanggil orang tua, ternyata anak ini cepat dari rumah. Orang tua sudah kenal, oh anak saya jam 6:30 sudah berangkat. Jadi mereka tenang. Ternyata si anak yang melakukan hal-hal lain sebelum menuju ke sekolah. Jadi kita langsung panggil orang tua. Kita rubah paradigma itu. Kalau dulu 3 kali baru panggil orang tua, ini tidak. 2 kali terlambat, tiket buat data, langsung ke wali kelas dan wali kelas. Pada hari itu juga memanggil orang tua siswa. Lalu setelah 3 kali anak terlambat, tetap tugas piket, di sini piket sangat berperan sekali. Piket mendata, setelah piket mendata, dilaporkan ke wali kelas, lalu wali kelas akan memanggil TK, ahli data istilahnya, dan langsung ke TK. Tidak ada lagi seperti kemarin 3 kali dari wali kelas langsung ke TK. Ini enggak. Setelah 1 kali dari wali kelas, pemanggilan orang tua dengan surat pernyataan, apabila si anak tetap terlambat, ternyata dia perlu bimbingan khusus lagi. Siapa orangnya? Guru BK. Karena mereka yang lebih tahu psikologi anak-anak di usia remaja atau di usia SMA. Lalu nanti di BK, apabila dia terlambat lagi selama 4 kali, maka tetap guru piket didampingi wali kelas, didampingi BK akan membawa kasus ini ke bagian kesiswaan. Jadi langsung dia tahapnya. Jadi anak-anak tidak berlama-lama lagi kita kasih poin untuk terlambat. Kalau tahun lalu sampai 9 kali poin baru masuk ke kesiswaan, ini tidak. Cukup mereka kita kasih waktu hanya 3 kali. Tidak ada yang keempat kali langsung masuk ke kesiswaan, diproses. Apabila memang masih lagi perlu perlakuan khusus, maka akan kita panggil lagi wakil kurikulum dan kepala sekolah untuk mendapatkan pendapat dari mereka bagaimana cara menangani anak-anak yang terlambat. Itu dia untuk yang pertama, merubah paradigma stimulus kita. Lalu paradigma apa lagi? Paradigma capek. Jangan seperti itu. Di budaya positif ini kita tinggalkan kata-kata capek. Itu urusan dia. Tidak. Kenapa? Karena kita semua sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mendidik si anak atau untuk merubah si anak menjadi yang lebih baik. Kalau di sekolah kita dengan tidak datang terlambat, dengan mengerjakan tugas, dengan datang dengan tidak keluar seenaknya di kelas, itu sudah melakukan budaya-budaya konsep disiplin positif. Lalu seperti yang sudah disampaikan saat IHT, yaitu adalah keyakinan dan kesepakatan kelas. Tidak terkhusus untuk guru-guru kelas 10. Guru-guru kelas 10, 11, dan 12, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Apa gunanya? Agar si guru dan siswa sendiri memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab peraturan yang sudah kita sepakati di kelas. Apa-apa saja itu. Kalau kita sudah sepakat, tidak boleh terlambat. Siswa tidak boleh terlambat. Otomatis guru juga tidak boleh terlambat. Lalu misalnya mengerjakan tugas. Siswa budaya positif siswa mengerjakan tugas. Gurunya juga seperti itu, mengerjakan tugas. Lalu yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini saya baru saja mendapatkan sedikit ilmu, hanya sedikit, bahwa ternyata ketika anak-anak kita melakukan ketidakdisiplinan ataupun melakukan kesalahan, ternyata ada beberapa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Apa-apa saja itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan ada kebutuhan penguasaan. Biasanya kalau di sekolah, anak-anak itu yang mereka butuhkan pada umumnya adalah cinta kasih sayang. Jadi mereka butuh perhatian. Makanya mereka mencoba mencari-cari masalah atau membuat tidak mengikuti peraturan agar dia diperhatikan guru. Oke, mungkin ini hanya sekedar saja ya Bapak dan Ibu. Lalu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol menurut William Glasser Gossett.
Di sini juga saya pertama sekali mempelajari ini merasa diri saya agak sedikit malu. Di sini adalah 5 posisi guru dalam budaya positif. Yang pertama dia posisi penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah posisinya, yang ketiga posisi teman, keempat posisi monitor, yang kelima posisi manajer. Kalau saya pribadi selama ini sebelum mendapatkan teori yang saya pelajari, saya lebih ke penghukum. Ya, karena apa? Karena ketika siswa berbuat masalah, saya langsung kasih hukuman tanpa bertanya ada apa di baliknya, latar belakang apa yang membuat si anak menjadi atau membuat tidak mengikuti peraturan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, yang disarankan kepada kita adalah sebagai posisi manajer, di mana kita mampu memanage diri kita dan memanage siswa untuk bisa saling terbuka. Jadi kita harus bisa sebagai teman, harus bisa membuat si anak itu percaya kepada kita menceritakan masalahnya, kenapa dia sampai membuat masalah atau kenapa dia bisa bermasalah. Itu dia posisi manajer, dan kita bisa membimbing si anak agar bersikap lebih baik dan berbudaya positif. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses perbaikan untuk menjadi yang lebih baik. Di sini Bapak Ibu ada segitiga. Yang pertama adalah tugas kita sebagai seorang guru ketika menemukan anak yang bermasalah. Yang pertama sekali kita adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang datang terlambat. Apa yang pertama sekali kita tanyakan? Kita tanyakan dulu. Kita buat dulu dia tidak merasa bersalah. Kita stabilkan dulu kejiwaannya. Kenapa terlambat? Kita jangan tanyakan dia kenapa terlambat, tapi ibu pun pernah juga terlambat. Tidak apa-apa, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Lalu dia pasti akan merasa bahwa oh iya, saya terlambat. Lalu ada dia validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanya, apa pertanyaannya? Yang pertama, kamu tentu punya alasan untuk terlambat. Setelah kita bisa saling menyatukan perasaan, maksudnya sudah menyambung, lalu kita baru bertanya, kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia terlambat? Apa yang dia perlukan untuk tidak datang terlambat? Seperti itu. Maka nanti akan muncul, oh saya terlambat tuh misalnya gara-gara terlambat bangun. Oke, jadi kalau kita tanya, kalau panjang kan, kenapa kau datang terlambat? Terlambat bangun, mau saja. Biasanya seperti itu. Banyak yang kita ungkapkan sebenarnya itu tidak baik. Jadi itulah yang mau kita rubah, di mana kita akan lebih, kalau misalnya ibu-ibu lebih bersifat keibuan, kalau bapak-bapak agak bapak-bapakan sedikit. Ya, lebih keibuan, pendekatan namanya. Iya, pendekatan. Lalu ditanya, disadarkan, kamu berbuat salah. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Ketika si anak sudah mengetahui kesalahannya, kita tanya, bagaimana caranya untuk merubah sikapmu ini? Kita kembalikan ke si anak, bukan kita. Makanya mulai besok pakai alarmmu, mulai besok cepat kau ambil angkot. Bukan seperti itu, tapi sarannya harus dari dia sendiri, agar pelaksanaan perubahan positif itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kita yang menentukan proses perubahannya, mungkin si anak akan tertekan karena tidak sesuai dengan dirinya. Jadi sebenarnya ketika saya mempraktekkan ini, di waktu pelatihan saya ketawa sendiri. Ya seperti lebay rasanya. Tapi inilah yang ternyata dibutuhkan seorang anak, yang kita tidak bisa menghakiminya. Jadi kita harus lebih bersifat memperhatikan kebutuhan anak sendiri. Oke, di sini ada budaya positif yang akan kita laksanakan di SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Yang pertama, dari kesiswaan sendiri dan kurikulum telah berdiskusi. Yang pertama itu budaya 5S, di mana kita sama-sama harus menerapkan budaya 5S. Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tadi malam saya sudah melihat Facebook SMA Negeri 3, dan kebetulan anak pandu sudah memulai mensosialisasikan. Tepuk tangan untuk anak pandu Bapak dan Ibu. Respon mereka cepat sekali saya lihat. Kalau Bapak Ibu lihat di kelas 10,
mereka dulu, mereka berdiri. Itu beberapa kelas 10 sudah melaksanakannya. Jadi di sini bagi Bapak dan Ibu wali kelas dan juga Bapak guru mata pelajaran, ini mari kita budayakan 5S dari kita dulu. Jangan nanti ketika kita mulai kelas, masuk kok. Ini jangan seperti itu. Tapi coba disenyum. Masuk nak, sudah dengar bel dengan senyuman. Seperti itu, diusahakan. Ya, kita suka dengan senyum. Lalu kita sadar bisa masuk nak, sudah dengar bel seperti itu. Jangan lagi kita budayakan budaya kita yang seperti harus marah-marah atau negatif seperti itu. Maaf ya Bu, gitu. Ini yang saya pelajari. Seperti itu. Ayo kita coba seperti itu. Jadi ketika ada anak, apapun masalahnya, apapun situasinya, coba diawali dengan senyuman. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengawali dengan senyuman, hati kita sama-sama ini enak gitu dia. Ibu itu merespon saya dengan senyum. Otomatis dia juga akan respon kita dengan senyum. Kalau kita tidak senyum, dari jauh saja mereka sudah lari. Marah ibu ini. Lari mereka ini enggak, tunggulah itu manis sekali senyumnya. Seperti itu. Tunggulah itu Bapak Rizky, biasanya senyum. Boleh seperti itu. Lalu salam, selamat pagi, selamat siang, permisi, seperti itu. Ayo nak, selamat masuk. Sudah dengar bel? Wow, bel, masuk kan? Seperti itu. Silakan masuk. Yang saya pelajari. Sopan. Lalu sopan dan santun. Sopan dan santun di sini mungkin kita berpakaian sopan, di mana Bapak Ibu yang muslim berpakaian menutup aurat, lalu santun juga seperti itu. Iya, saya juga seperti itu Bu. Waktu perhatian, nggak bisa itu Pak di sekolah kami. Nanti kami itu Pak ini. Ternyata tidak. Teman-teman di sekolah yang lain, SMK 1, SMK 2 sudah mulai menerapkan dan sudah ada perubahan walaupun sedikit. Iya, kalau kita lihat hal ini semua materi untuk TK Bu, ayo anak-anak masuk. Kenapa terlambat? Tidak sarapan. Kenapa nggak sarapan nak? Seperti itu yang kami pelajari Bapak dan Ibu. Kami pun jadi apa harus seperti ini ya? Gimana kalau di sekolah kami? Seperti tadi, segitiga restitusi. Sampai ada yang bilang segitiga restitusi pun dilakukan di sekolah ini enggak juga. Kenapa? Karena kita butuh punya kesabaran. Tapi itulah yang harus kita coba. Iya, seperti itu. Kami juga kasusnya pertama seperti itu. Anak TK itu di SMA 1-nya yang bisa seperti itu. Dulu kami seperti itu waktu pelatihan. Ternyata kita dituntut untuk seperti itu. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi sama-sama ya Bapak Ibu, kita mencoba membudayakan 5S. Yang kedua, ada budaya malu. Kalau kita akan menerapkan budaya malu, nanti akan kita diskusikan lagi budaya malu seperti apa. Dan mungkin ini nanti akan kita ada apakah ke bagian sarfas untuk membuat spanduknya. Saya malu. Malu kenapa? Datang terlambat. Malu kenapa? Berpakaian tidak sesuai SOP. Mungkin SOP pakaian belum disosialisasikan. Mungkin nanti akan disosialisasikan oleh Ibu Sri Handayani. Seperti apa kita berpakaian di hari Senin? Seperti apa kita berpakaian di Selasa sampai dengan Sabtu? Ada semua SOP-nya. Lalu saya malu jika berkata kasar dan tidak sopan, apalagi kepada siswa. Kita sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak kita tidak berkata kasar kalau kita sendiri berkata kasar. Jadi kita ingin memberikan contoh. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas. Kelima, terlalu sering izin. Keenam, saya malu jika tidak memiliki teman. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin masih memilih-milih teman itu baru. Lalu saya malu jika pulang lebih awal. Dari beberapa hal yang 7 ini, mungkin saya sendiri banyak yang saya kerjakan di sini. Tapi saya akan berusaha dan mengajak teman-teman juga berusaha untuk tadi merubah mindset kita menjadi hal yang lebih positif lagi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu kita sudah ada budaya literasi. Ini adalah budaya positif yang akan kita laksanakan. Tetapi Bapak dan Ibu kurikulum ada permintaan dari anak-anak, mereka belum siap. Kenapa belum siap? Bu, maunya adalah arahan dulu sama kami. Jadi mereka meminta di hari Selasa, koordinator dari motivasi bercerita di depan Sakapel apa yang akan mereka laksanakan di minggu depan. Begitu juga nanti di hari Rabu, koordinator sastra akan berdiri di apel pagi untuk
untuk memberikan pandangan seperti apa sih apel sastra. Nanti ada yang bertanya, apakah harus tiga bahasa, Bu? Tidak, nak. Tunggu saja arahan dari koordinator. Itu tadi saya katakan. Lalu hari Kamis kreasi kepada guru seni budaya, mungkin bisa nanti di Kamis pagi itu di apel pagi menyampaikan seperti apa sih apel kreasi, batasan-batasannya seperti apa. Mungkin seperti tahun lalu kreasi bernyanyi, tapi yang mereka tampilkan lagu-lagu cinta. Mungkin itu tidak pantas untuk kita, makanya kami mohonkan bimbingan dari Bapak Ibu seni budaya. Seperti apa sih penampilan yang wajib atau penampilan yang baik untuk tingkat SMA. Lalu ada Jumat Rohani, ini sudah cukup baik, di mana kita pelaksanaannya dari awal pertama sampai semalam Jumat itu sudah berjalan dengan baik dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru agama. Lalu Sabtu sehat. Nah, ini ada pertanyaan. Siapa Bu pelaksananya? Apakah ini per kelas ataukah ada petugas khusus yang ditunjuk oleh guru olahraga? Dan Bu, pakaian kami seperti apa? Mungkin nanti Bapak Ibu guru olahraga bisa berkoordinasi dengan kami dan kurikulum seperti apa. Pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Gurunya berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Itu yang di belakang, kenapa bangkunya di situ? Kenapa ada 4 orang di sana? Oh, kelompok. Balik lagi deh. Mana bangkunya? Balik dulu. Balik ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan duduk dulu. Lalu kita akan membuat kesepakatan kelas namanya. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah beberapa kesepakatan yang kita buat bersama untuk dilaksanakan. Untuk apa itu? Untuk ketentraman kita atau untuk kenyamanan kita ketika belajar. Dari semua warga 10-2, jadi kalau saya katakan warga 10-2 itu kalian, saya dan guru-guru yang masuk di 10-2 harus mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa-apa saja kira-kira kesepakatan yang mau kita buat? Menurut kalian? Saya nggak suka Bu kalau ada siswa terlambat ke kelas. Boleh kita buat kesepakatan kelasnya apa? Bukan, kesepakatan kelas ini. Datang tepat. Iya, tepat waktu. Jadi, ketika ada teman kalian yang tidak datang tepat waktu, akan ada konsekuensinya. Ada lagi nggak kesepakatan yang lain? Coba tawarkan. Iya, piket. Melaksanakan piket, ya kan? Melaksanakan piket. Jadi kalau sudah kata melaksanakan piket, semua nama yang ada tertera di piket untuk hari itu harus melaksanakan tugas. Ada lagi? PR. Mengerjakan apa itu pekerjaan rumah ya? Mengerjakan PR atau tugas. Tepat waktu. Jadi kalau disuruh kumpul besok, selesaikan malam ini. Jangan ditunda-tunda. Kalau untuk penggunaan handphone bagaimana? Boleh nggak bawa handphone? Boleh. Tetapi tidak boleh dimainkan atau dihidupkan. Istilahnya harus di silent. Mematikan atau
HP kecuali kalau disuruh guru atau kecuali sudah mendapat izin guru. Kecuali mendapat izin guru. Oke. Baru yang kelima, harus menggunakan pakaian sesuai dengan harinya, berpakaian sesuai dengan aturan. Coba lihat dulu yang putri, masih ada nggak yang tidak memakai anak jilbab? Ada? Masih ada? Saya cek, oke. Nah, apa gunanya anak jilbab? Satu, lebih rapi. Kedua, menunduk rambut. Apa gunanya kalau kita pakai anak jilbab tapi anak jilbabnya dari tengah? Nampak rambutnya. Saya nggak nyuruh kalian harus pakai saya, nampak enggak? Tapi dia tolong rambutnya itu tertutup. Oke. Daripada saya lalu pakai jilbab. Kemana? Yuk, oke. Ada lagi, coba lihat. Siapa yang nggak pakai anak jilbab? Kamu mana anak jilbabmu? Kamu pakai? Oke. Berarti hari ini di kelas kita ada 2 orang yang tidak menggunakan anak jilbab. Berarti ada 2 orang yang tidak mengikuti peraturan. Oke. Mungkin ini beberapa kesepakatan kelas kita ya. Nanti kita akan buat konsekuensi apa ketika kalian melanggar ini. Berarti kalian harus datang tepat waktu. Saya nggak mau kita ketemu di depan. Saya nggak mau ada 10-2 ada di depan tiket sana terlambat. Yang kedua, melaksanakan piket harus semuanya sesuai dengan hari walaupun kita belum buat ya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu atau aktif belajar. Yang keempat, ketika kalian membawa handphone, tolong handphonenya di silent. Kalau mau digunakan harus sesuai dengan izin dari guru yang masuk. Kelima, berpakaian sesuai peraturan. Oke. Seperti guru-guru lain, silakan lagi menggalak-galakkan ini P5 ya. Baiklah, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kesepakatan itu akan ditempelkan oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih. Dan kesepakatan itu harus kita jalani. Oke, terima kasih Nak. Tadi kita sudah menyepakati kesepakatan kelas. Sekarang kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang akan menjadikan kita menjadi pelajar Pancasila atau menjadi pelajar yang teladan. Kepada sekretaris silakan ditempelkan. Oke, baik. Terima kasih kepada sekretaris kelas. Jadi mari sama-sama kita kelas 10-2 melaksanakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita agar kita menjadi siswa yang the best. 10-2 harus the best. Mari sama-sama ucapkan 10-2 the best. 10-2 the best. Sekali lagi. 10-2 the best. Oke, baik, the best dalam segala macam peraturan yang bersifat positif. Oke, terima kasih.
Tadi Ibu dengar dari guru piket, sepertinya Egi hari ini datang terlambat, apa benar? Benar. Oke, kira-kira bisa ceritakan kepada Ibu kenapa Egi bisa sampai terlambat? Karena setahu Ibu, Egi adalah anak yang disiplin, tidak pernah datang terlambat. Tadi di jalan kena tilang polisi Bu karena nggak bawa helm. Selain itu Egi juga tadi berangkat telat, terus terburu-buru makanya tinggal helmnya. Oke, kira-kira kenapa Egi bisa terlambat berangkat? Oh, tadi malam begadang Bu, jadi telat bangun Bu. Begadang. Egi tahu kan kesepakatan kelas kita masuk kira-kira jam berapa? Tahu Bu, Jam berapa kira-kira? jam 7.30. 7.30. Menurut Egi, apa yang sudah Egi lakukan tadi pagi, apakah itu tindakan yang benar atau yang salah? Salah Bu. Oke, kalau Egi tahu itu tindakan yang salah, kira-kira apakah Egi mau berubah? Mau Mau. Untuk berubah, kira-kira apa yang bisa Egi lakukan? kedepannya Egi akan lebih cepat tidur, terus lebih disiplin dan berangkat lebih awal ke sekolah. Oke, baiklah. Ibu sangat senang sekali mendengar kalau Egi sudah mengetahui kesalahan Egi dan sudah mau untuk berubah ke depannya agar tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Oke, baiklah nak, kalau seperti itu kamu boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Oke nak, tutup pintunya nak. Oke, silakan duduk. Ajis, tadi Ibu dengar dari Ibu Popi, sepertinya Ajis tidak fokus belajar hari ini, apa benar? Benar Bu. Boleh Ibu tahu bagaimana ceritanya? Saya di kantor kopi sedang tertidur dalam kelas guru. Jadi saya dipanggil sini juru kopi Bu. Oh, seperti itu. Tertidur di kelas. Kenapa kamu bisa tertidur di kelas? Saya kecapean Bu dari sekolah. Mungkin saya waktu kurang Bu. Kurang kecapean untuk mengerjakan tugas di sekolah. Maksudnya PR seperti itu? Ya Bu. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira Ajis kan tahu kesepakatan kelas? Tahu Bu. Apa itu? Tidak boleh tidur selama pelajaran berlangsung Bu. Nah, kalau Ajis sudah tahu tidak boleh tertidur di dalam kelas, kira-kira apakah Ajis mau berubah? Oh Bu. Kira-kira apa yang bisa Ajis lakukan untuk berubah? Saya pertama-tama saya bisa tanggung tugas sekolah. Kedua saya bisa menginspirasi waktu saya dengan lebih baik. Baiklah, Ibu senang mendengarnya. Kalau Ajis sudah mengetahui bahwa kegiatan tidur di sekolah itu tidak baik, dan di sini Ibu juga melihat bahwa Ajis sudah memiliki niat untuk berubah ke depannya. Baiklah, jadi untuk ke depannya Ajis harus bisa mengontrol waktu, membagi waktu di mana yang bermain, kapan mengerjakan tugas, seperti itu. Oke, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Baiklah, kalau seperti itu Ajis boleh kembali ke kelas. Siang. Oke, nah. Iya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berbicara tentang kesalahan yang saya perbuat di sekolah. Kedepannya saya berjanji akan memperbaiki diri yang lebih baik, disiplin, dan lebih giat belajar. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi tentang kesalahan saya sendiri. Saya merasa lebih luasa untuk bicara dengan Ibu dan menyadari kesalahan saya dan akan saya ganti dengan hal-hal yang lebih baik dari kedepannya. Terima kasih lagi Bu. Demikianlah pemaparan modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.